Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Maulana Azhar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur data algoritma sorting. Nah, tanpa basa-basi langsung saja. Nah, untuk pertama itu untuk pengertian sorting ya. Nah, sort atau sorting itu merupakan pengurutan. Bisa dibilang sort itu terurut menurut kaidah aturan tertentu. Data pada umumnya disajikan dalam bentuk sort. Secara umum, sorting adalah suatu algoritma untuk meletakkan ribuan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci tiap-tiap elemen. Nah, di sini ada pun contoh penggunaan sorting. Yang pertama itu ada data mahasiswa, yang kedua itu kata-kata dalam kamus, yang ketiga itu file-file dan di dalam sebuah Excel, kemudian indeks sebuah buku, kemudian data mutasi rekening tabungan dan lain-lain. Nah, adapun tujuan sorting yaitu untuk mempermudah dalam membaca data, mudah dalam menemukan data, dan penyajian data lebih teratur dan lain-lain sebagainya. Nah, adapun di sini macam-macam algoritma sorting. Sebenarnya di sini ada sekitar 7 jenis, tetapi di sini saya akan membahas 3 jenis saja, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Nah, yang pertama itu ada bubble sort. Nah, untuk bubble sort ini menggunakan metode pengurusan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan penukaran. Nah, algoritma ini dapat melakukan perbandingan data dari yang maksimal ke minimal walaupun sebaliknya, sehingga ketentuan dari nilai-nilai yang diperoleh dapat langsung ditentukan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Nah, adapun di sini cara kerjanya. Nah, bisa dilihat dia akan menemukan dua data, kemudian membalikkan data kanan kiri sampai sebaliknya sampai ke ujung. Jadi nggak gini, data yang awalnya ada ini satu kanan satu, kemudian dibalikkan ke kiri. Nah, sampai seterusnya. Yang dari data ujung sini yang awalnya tadi 6 mungkin akan bisa langsung ini. Nah, dia akan terus menerus dilakukan sampai tidak ada data yang bisa dia lagi. Bisa dilihat data sudah terurut dengan benar. Nah, ini tandanya yang hitam-hitam ini berarti data sudah terurut. Nah, dan kemudian jadilah seperti ini. Oke, next. Kemudian ada selection sort. Selection sort itu adalah suatu metode pengurutan yang membandingkan elemen-elemen sekarang dengan elemen berikutnya sampai ke elemen yang terakhir. Kondisi awalnya itu ada unsorted list sama dengan data, sorted list itu sama dengan kosong. Jika ditemukan elemen lain yang lebih kecil dari elemen sekarang, maka dicatat posisinya dan langsung ditukar. Nah, ini dilakukan terus sampai unsortednya list habis. Misalnya cara kerja sorted list, nah, dia akan memilih data dari terkecil hingga terbesar. Apabila data yang didapat sudah terkecil, dia akan langsung dipindahkan ke atas. Bisa dilihat ini pengulangannya. Dia akan langsung mengurutkan datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, kemudian ada insertion sort. Itu metode insertion sort mirip dengan cara pengurutan kartu. Kartu diambil selembar demi selembar dan disisipkan insert pada posisi seharusnya. Kemudian kondisi awalnya itu ada unsorted list sama dengan data, kemudian sorted list sama dengan kosong. Nah, data akan dibandingkan dengan posisi sebelumnya dan disisipkan pada posisi yang disesuaikan. Pada proses penyisipan data ini, maka data yang lain akan bergeser ke belakang atau kanan. Lakukan terus sehingga unsortednya listnya habis.
ini biasa diterapkan seperti kita menggosok atau menggosokkan kartu. Bayangin aja kalian ketika menggosokkan kartu itu seperti apa. Nah itulah insertion solve. Nah bisa dilihat cara kerjanya. Cara kerjanya ini hampir sedikit mirip dengan bubble sort, dan dimana dia akan mengurutkan dari kanan. Nah, bagian data yang diambil tadi langsung diurutkan balik ke awal. Bisa dilihat ini tuh, kemudian 8 dibalikan. Nah juga dia akan mengurutkan dari yang kecil hingga terbesar. Nah, dan dia nantinya akan di sini di angka 3. Nah, setelah 3, kemudian yang 4 ini pasti akan ke sesudah 3 ini. Dia akan mengurutkan sesuai dengan ini terjadi. Oke. Nah, sudah terurut. Nah, kemudian kita akan memasuki contoh program sorting menggunakan bahasa C dengan Visual Studio Code. Nah, di sini saya mengambil data atau menggunakan contoh dari sorting, yaitu bubble sort. Nah, ini contoh programnya. Contoh program akan saya taruh di link bawah. Kalian bisa mencobanya. Kalian bisa mengedit atau mengubah sesuai dengan kalian mau. Nah, di sini untuk library-nya C, ini untuk metode mainnya harus wajib ya. Dan di sini untuk variabelnya, di sini saya menggunakan variabel I, J, Nt, dan A. Nah, di sini untuk datanya untuk penanda lah intinya. Nah, kemudian di sini ada fungsi for, dimana fungsi for I sama dengan 1, dengan I lebih kecil dengan N dari N, lebih kecil sama dengan dari N, kemudian I plus plus. Ini data akan menambah terus menerus. Ini selesai. Kemudian data akan terprint di sini. Nah, kemudian ada fungsi for lainnya yang akan menambah untuk mengurang saja. Nah, ada fungsi for lagi, for bercabang. Nah, di sini bisa dilihat. Dan di sini nantinya ini akan menampilkan hasil pengurutan nilainya. Coba kita run ya. Run. Contohnya saya di sini akan memasuki banyak datanya itu 8. Langsung enter. Kemudian data yang pertama itu kita akan memasuki nilai berapa. Contohnya saya kan ini sampai 8, berarti taruh saja 5. Kemudian 2, kemudian 1, kemudian 3, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 7. 4. Nah, data akan otomatis terurut, bisa dilihat. Nah, beginilah contoh dari bubble sort. Nah, untuk ada sedikit penambahan sedikit codingan di sini, itu insertion sort. Mungkin nggak usah dibahasnya ya, sama seperti tadi. Nah, ini untuk pemanggilan nilai awalnya, kemudian ini data keberapanya. Tadi di sini ada fungsi for bercabang, dan di sini untuk di if maksudnya untuk memanggil nilai yang sudah diurutkan. Nah, saja kita run velocity, masukkan jumlah data. Biasanya saya mengambil 5. Data yang pertama data 4, kemudian 1,
3, kemudian 2, kemudian 5. Nah, sorting datanya dalam bentuk descending. Nah, seperti ini. Dilihat data yang tadinya tidak berurutan, dia akan diurutkan langsung oleh buktinya. Ini tadi data yang tidak urut nih, ada 4, 1, 3, 2, 5. Nah, ketika dieksekusi, maka hasilnya akan tampil seperti ini. Oke, baiklah, demikian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya Maulana Azhar. See you next time.